Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Sekarang hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekitar jam 2:15 teman-teman. Ini saya akan meluncur melakukan perjalanan menuju ke Musirawas seperti biasa untuk mulai bekerja ya teman-teman. Selama 2 minggu kerja di sana. Dan ini start dari jalan pipa teman-teman. Kalau dulu sih ini dikenalnya jalan pipa, tapi kalau sekarang ini namanya jalan M Yamin teman-teman. Jadi ini kita akan tembus di perempatan kantor Pertamina Prabu Muli. Masih setia bersama trip kita kali ini Belalang Tempur teman-teman. Semoga perjalanan panjang kita ini nanti akan bisa kita dokumentasikan sampai dengan selesai di Musirawas ya teman-teman. Karena kalau melihat cuaca saat ini kayaknya mendungnya rata ini teman-teman. Dan ini sudah memasuki musim hujan ya teman-teman. Jadi hampir tiap hari itu hujan. Ya semoga saja nggak kehujanan nanti di jalan. Kalaupun hujan, saya itu biasanya tetap lanjut teman-teman, nggak berhenti ya. Paling berhenti itu cuman menyelamatkan seperti kamera, HP, dompet gitu. Selebihnya itu saya jalan terus. Nah kita sampai di perempatan kantor besar Pertamina Prabu Muli teman-teman. Kita ambil ke kanan ke arah Muara Enim ini. Kalau yang ke arah kiri tadi ke arah pasar, lurus itu ke arah Jalan Batu Raja. Itu nanti ketemu sama jalan tol Prabu Muli Indralaya Palembang. Ini nanti tapi kita ke Pendopo Pali itu via jalan alternatif ya teman-teman. Prabu Muli Pendopo via Tanah Abang teman-teman. Jadi nggak lewat Simpang Blimbing. Nanti kita di pertigaan di depan, nanti di pertigaan di Gunung Kemala itu kita belok ke kanan teman-teman. Di sebelah kanan kita itu masih dalam kawasan komplek Pertamina Prabu Muli ya teman-teman. Komplek perumahan Pertamina Prabu Muli. Oke teman-teman, di depan kita akan segera sampai di pertigaan yang akan kita lewatin rutenya untuk sampai di Pendopo ya teman-teman. Jadi lewat jalan alternatif. Jadi kita nggak lewat dari jalan lintas Prabu Muli Muara Enim ini. Nah ini teman-teman pertigaannya. Ini kita belok ke kanan teman-teman. Nah kita masuk ke jalan ini ya teman-teman. Jadi kalau jarak antara lewat sini sama lewat Simpang Blimbing itu memang agak cepat jalur ini teman-teman. Tapi jalur ini ya namanya jalan alternatif ya. Jalannya kecil, kalau jalan lintas sana kan jalannya lebar teman-teman. Dan di beberapa titik di jalur ini sudah ada yang rusak, terutama di kawasan sudah masuk Kabupaten Pali ya teman-teman. Nah dari sini kita akan melewati beberapa tempat di Prabu Muli ini teman-teman. Nanti kita akan melewatin Kelurahan Gunung Kemala sama Paiputan sebelum sampai di Kabupaten Pali. Insya Allah perjalanan santai dari Prabu Muli sampai ke Musirawas itu memakan waktu 3,5 jam sampai 4 jam teman-teman pakai sepeda motor ini ya, sepengalaman yang pernah kita lakukan. Dan buat teman-teman yang pengen tahu gimana detailnya perjalanan ini atau update-nya setiap waktu saya pulang balik Prabu Muli Musirawas dan sebaliknya, itu bisa ditonton di video-video sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini sifatnya adalah update kembali teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ini sudah sampai di Kelurahan Gunung Kemala teman-teman. Kalau ini dulu Desa Gunung Kemala ya, karena sudah
Prabu Muli itu sudah menjadi kota, dan yang namanya desa sudah menjadi kelurahan ya teman-teman. Dan setelah dari kelurahan Gunung Kemala ini, tujuan berikutnya adalah Payuputat teman-teman. Buat teman-teman yang melakukan perjalanan memakai kendaraan roda 4 melalui jalur ini teman-teman, ketika sampai di sini untuk lebih berhati-hati ya, nggak usah terlalu cepet-cepet atau ngebut gitu, karena ini kita masuk di wilayah padat keramaian teman-teman. Jadi kalau pagi sampai sore hari itu banyak aktivitas, termasuk anak-anak bermain gitu. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada apa-apa di jalan gitu teman-teman. Nah, kalau sedang melewati jembatan ini, itu kesananya itu sudah semakin jarang rumah-rumahnya teman-teman. Tempat yang akan kita lalui selanjutnya adalah Kelurahan Payuputat teman-teman. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan ketemu sama perempatan ini ya teman-teman. Sebenarnya pertigaan itu. Kalau yang ke kanan itu kembali ke kota Prabu Muli, tapi itu lewat desa Kelurahan Sungai Medang teman-teman. Itu nanti tembusnya di lapangan Prabu Jaya, lapangan Taman Kota di Prabu Muli teman-teman. Nanti kapan-kapan lah kita lewat sana. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah juga ya teman-teman update jalur itu, tapi pakai mobil gitu. Ini kita sekarang langsung meluncur menuju ke Payuputat. Ini di jalur sini ada satu Pertasop ini teman-teman, tapi itu yang dijual jenis Pertamax ya. Dan sekarang kita lanjut, kita sekarang sudah sampai di Payuputat ini teman-teman. Nah ini kita sampai di pertigaannya ya, kita belok ke kiri teman-teman untuk menuju ke arah Pendopo. Kalau yang lurus itu mentok gitu teman-teman, mentok karena lurus itu ya perkampungan ini, perkampungan di Payuputat ini, dan ketemunya itu Sungai Lematang itu teman-teman. Kalau dulu biasa saya nyebrang ke Tanah Abang itu masih jembatannya belum ada ya teman-teman. Jadi naik kapal ketek itu kalau di sini istilahnya teman-teman. Jadi orang sama motornya naik kapal itu untuk penyeberangan, dan dermaganya ada di lurus tadi ya teman-teman. Lurus nanti masuk dalam lorong, masuk ke lewat lorong-lorong rumah penduduk gitu, nanti sampai ke pelabuhannya gitu, dermaganya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak dipakai lagi untuk kapal keteknya, itu untuk angkutan khusus penumpang dan motor aja ya teman-teman. Kalau mobil nggak bisa. Jadi sekarang sudah ada jembatannya, sudah aman. Untuk di wilayah Prabu Muli sendiri, yang jalannya yang jelek itu yang di sini nih teman-teman, di ujung sini ya, udah ke arah jembatan teman-teman. Ini jalannya yang jelek ini cuman sedikit yang di sini teman-teman, karena ini kan jalan coran teman-teman, tapi corannya udah pecah gitu, udah hancur. Kalau kesananya sih udah bagus. Terus nanti ketemu lagi jalan yang jelek, jalan yang sudah mulai rusak gitu teman-teman, di wilayah Kabupaten Pali ya. Itu terutama di beberapa titik di
antara desa Sinardewa sampai ke Simpang Raja. Barusan kita lewatin tadi itu gapura gerbang kota Prabu Muli ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan menyeberangi Sungai Lematang, dan setelah sampai di seberang kita sudah sampai di Kabupaten Pali. Nah, ini jembatan Lematangnya teman-teman. Ini di pinggir jembatan ini biasanya banyak yang mancing ya teman-teman, mancing, nongkrong itu kalau sore-sore anak-anak muda itu. Kurang lebih sekitar 1 kilo dari jembatan tadi teman-teman, di depan kita akan ketemu percabangan jalan. Dan kalau yang baru pertama kali lewat sini, kalau dari arah Prabu Muli memang agak membingungkan ini teman-teman, persimpangannya ya. Jadi kita arahnya ini ambil arah ke kiri, tapi kita belok dulu ke kanan sedikit ini teman-teman, baru belok ke kiri sini ya. Kalau yang ke kanan itu bisa ke arah Kabupaten Muara Enim justru teman-teman, ke arah Modong, Lembak ya teman-teman. Nanti bisa muncul di Lembak sampai ke Gelombang juga bisa teman-teman dari sana ya. Terus ke daerah Kabupaten Pali juga, di daerah Pengabuan itu bisa lewat sana, tapi kita lewatnya yang ke sini karena kita mau ke arah ke Tanah Abang teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita sampai di Desa Muara Sungai, Kabupaten Pali, kecamatannya Tanah Abang. Jadi di Kabupaten Pali ini sebelum sampai di Simpang 5 Kota Pendopo, kita akan melewati beberapa desa, diantaranya Desa Muara Sungai ini, Desa Tanah Abang, terus Desa Sukacinta, Sinardewa, terus Desa Simpang Raja, baru sampai nanti ke Kota Pendopo ya. Ini di ujung Desa Muara Sungai, perbatasan dengan Desa Tanah Abang, itu sebelah kanan tadi ada jalan, itu jalan alternatif, jalan lingkar Desa Tanah Abang ya teman-teman. Jadi kalau saran saya, kalau yang bawa kendaraan roda 4 sebaiknya lewat sana teman-teman, karena kita kalau yang lurus ini lewat pasar ya istilahnya. Kalau lewat pasar itu biasanya kalau pagi atau siang itu biasa ramai orang yang berjualan sama ramai yang parkir kendaraan itu teman-teman, yang membeli itu. Jadi kalau bawa mobil itu agak sempit lewat sini dan macet ya, mending lewat jalan lingkar sana. Saya ini cuman pengen, nah ini kayaknya sedang ditutup teman-teman jalannya, jadi kita lewat sini ya. Kayaknya sedang ada pembuatan dam itu ya teman-teman, karena daerah situ sering tergerus air sungai itu teman-teman. Jadi kita belusuan ini lewat lorong-lorong ini. Nggak apa-apa, biar bisa lihat sekalian ya teman-teman, biar tahu gitu begini kondisi di desa di wilayah Sumatera Selatan teman-teman. Jadi ini masih desa asli ya teman-teman, penduduk asli Desa Tanah Abang ini. Rumahnya masih panggung ini semua teman-teman. Kalau udah di depan sana, udah di pinggir jalan, udah modern rumahnya, udah rumah kayak sebelah kiri ini, udah rumah permanen gitu.
Karena lorongnya banyak ini, jadi saya ngikutin aja nih yang di depan ini teman-teman. Nah itu di depan udah ke jalan utama lagi teman-teman. Oke, kita ini udah ngelewatin kawasan pasar ya teman-teman. Oh belum ding teman-teman. Ini yang ke pasar ini yang ke kiri ini ya teman-teman. Nah di sini biasanya rame nih teman-teman kalau apa namanya, kalau pagi hari ya biasanya rame gitu. Kalau mobil agak susah lewat situ teman-teman. Jadi mending lewat jalan lingkar tadi ya. Apalagi untuk saat ini tadi ditutup ya teman-teman jalannya. Motor aja nggak bisa lewat. Nah kalau kita tadi lewat jalan lingkar desa tadi, itu tembusnya itu yang pertigaan di depan itu teman-teman. Nah itu yang ada motor belok ke kanan tadi ya. Gak jauh dari sana ini ada Alfamart. Desa Tanah Abang ini sendiri merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Tanah Abang sendiri teman-teman. Itu di depan nanti kita ketemu sama Simpang 5. Jadi Simpang 5 itu selain ada di Pendopo juga ada di Tanah Abang sini teman-teman. Itu persimpangannya teman-teman, yang ke kanan itu ke arah Desa Raja ya teman-teman. Ini yang kanan pertama ini ke Desa Purun, kita ambilnya yang ke kanan setelahnya ini teman-teman, ke menuju ke Simpang Raja teman-teman. Itu kalau yang lurus ke kiri tadi itu kembali lagi ke pasar ya teman-teman. Nah desa selanjutnya yang akan kita lalui adalah Desa Sukamanis teman-teman. Tapi sebelum sampai di Desa Sukamanis kita akan melewati perlintasan jalan ini teman-teman. Di depan ini adalah percabangan perlintasan Jalan Serpo. Jalan Serpo itu jalan khusus untuk angkutan tronton dump truck batubara ya teman-teman. Jadi batubara dari arah Lahat itu dari arah kiri sana itu dibawa ke arah kanan itu ke dermaga teman-teman. Jadi dari darat kemudian nyambung lewat jalur sungai Lematang tadi ya teman-teman, diangkut lagi melalui ponton teman-teman. Pakai ponton itu nanti dibawa ke Palembang ya. Nah ini kita sudah masuk di Desa Sukamanis. Dari Desa Sukamanis lanjut ke desa berikutnya, ini Desa Sinardewa teman-teman. Di sini kita juga bakal ketemu sama percabangan. Kita ada di depan ya teman-teman, sebuah perempatan gitu, dimana yang dari kiri itu dari arah Teluk Lubuk, Talang Bulang ya teman-teman. Dan nah itu yang arah ke kanan itu ke arah Penukal, bisa tembus ke Sekayu teman-teman.
Jadi kalau warga Prabu Mulya yang mau ke Sekayu nggak mau macet di kilometer 12 Palembang sana itu ya teman-teman, biasanya macetnya di sana, itu bisa lewat alternatif jalan ini tadi teman-teman, yang ke kanan tadi ya, lewat Penungkal tadi ya. Selain dari sini juga nanti bisa lewat dari Pendopo sana teman-teman, lewat dari Talang Akar itu bisa juga sampai ke Sekayu ya, sebagai jalur alternatif selain dari lewat Palembang. Langsung saja kita skip teman-teman, ini kita lanjut, udah sampai di kawasan Desa Jerambah Besi teman-teman, biar durasinya nggak terlalu panjang ya, karena perjalanan 3,5 jam atau sampai 4 jam teman-teman, ini dari Prabu Mulya sampai ke Musirawas tempat saya tinggal itu. Jerambah Besi itu artinya ini yang barusan kita lewatin ini teman-teman, jembatan besi ya. Terus nggak tahu lanjut desa ini menjadi namanya Jerambah Besi. Biasanya video perjalanan ini saya bagi menjadi 2 sampai 3 part ya teman-teman. Tapi kayaknya ini kita jadiin satu video aja nih, biarlah agak panjang ya teman-teman. Kalaupun nanti videonya masih kepanjangan, teman-teman sendirilah yang skip, dimana yang perlu informasinya dipilih sendiri nanti. Kalau nggak salah di sini ini jadwal timbang karetnya hari Selasa ini teman-teman, tapi biasanya pagi ya, biasanya juga berbarengan dengan pasar Kalangan gitu. Di sini memang komoditi getah karet itu masih jadi andalan ya teman-teman. Kalau di daerah lain, beberapa daerah itu sudah banyak yang beralih ke kebun kelapa sawit gitu. Tapi kalau di sini ya sudah ada kebun kelapa sawit, tapi masih banyak yang bertahan dengan kebun karet gitu. Masih ada satu lagi jembatan di ujung desa Jerambah Besi ini teman-teman, tapi ini jembatannya sudah dibangun permanen ya. Kita sudah sebentar lagi sampai di Simpang Raja teman-teman, tapi kita harus ketemu dulu dengan jalur ini teman-teman, jalur logging ya. Ini yang mengangkut, khusus untuk kendaraan yang mengangkut hasil logging PT MHP untuk dibawa ke pabrik pengolahannya itu di PT TEL teman-teman. Jadi jalurnya ini yang kita lewatin ini, nanti dia beloknya belok yang ke kiri tadi ya teman-teman, itu langsung menuju ke pabrik. Kalau dulu lewatnya lewat depan, lewat jalan lintas itu Simpang Blimbing sana, tapi kalau sekarang dia sudah bikin jalur sendiri lewat jalur ini. Nah, tapi jalur ini masih dilewatin jalan truk-truk logging tadi. Jadi ya kayak gini kondisinya teman-teman, nggak pernah bagus ya jalan di sini. Kurang lebih ada 2 atau 3 kilo ini teman-teman sampai ke Simpang Raja nanti ya. Nah, ini di tempat yang parah sebelah kiri ini udah dicor ini teman-teman, dicor kembali ya. Memang ini sebelumnya juga sudah dicor teman-teman, tapi sudah hancur ini cor-corannya. Nah, itu di sebelah kiri truk-truk loggingnya lagi pada parkir istirahat. Memang di situ ada rumah makan ya teman-teman, warung makan gitu. Nah,
Nah ini sebelah kanan ini juga udah dicor ini. Nah ini udah masuk di wilayah Simpang Raja teman-teman. Itu di depan ada perempatan, yang ke kiri itu dari arah Simpang Blimbing jalan lintas Prabu Muli Muara Enim teman-teman. Nanti kita ambil yang ke kanan itu ke arah Pendopo ya, kota Pendopo. Sedangkan untuk jalur logging itu yang lurus ke sana itu teman-teman. Sebelah kiri ini teman-teman itu jalur logging ya. Nanti ketemu juga kita dengan jalur logging ini nanti di pintu besi sana sampai ke Penangkap Minyak. Tapi lewat sana itu jalannya jauh dan muter ya teman-teman, karena memang jalurnya jalur khusus logging itu. Untuk kita yang mengarah ke Musirawas itu lewatnya lewat sini teman-teman, tetap lewat kota Pendopo ya. Oke, kita udah sampai di kota Pendopo ini teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ini padang golf milik Pertamina ya. Kita udah berada di kawasan kota Pendopo. Ini Pendopo ini masuknya di Kecamatan Talang Ubi teman-teman, dan merupakan kotanya dari Kabupaten Pali. Jadi pusat pemerintahan Kabupaten Pali itu ada di sini teman-teman. Kalau kantor bupatinya itu sudah kita lewatin di belakang ya. Itu sudah mengarah ke Simpang Raja tadi teman-teman. Kalau dari sini. Ini kondisi di depan sana ini agak mengkhawatirkan ini teman-teman. Sepertinya udah gelap banget ya. Kayaknya nggak bisa dihindari nih bakal ketemu sama hujan ini teman-teman. Hati-hati di sini, setelah turunan ini langsung tikungan tajam ini teman-teman. Dan setelah jembatan ini ada satu-satunya SPBU yang ada di sini ya teman-teman, di sebelah kanan ini. Nah itu di situ teman-teman. Ini sebentar lagi kita sampai di Simpang 5 teman-teman. Titik keramaian dari kota Pendopo ini teman-teman, Simpang 5 ya. Nah yang saya bilang bisa tembus sampai ke Sekayu itu nanti yang belok ke kanan ya teman-teman. Belok ke kanan itu via Talang Akar. Kalau yang lurus itu masuk ke dalam Komperta. Dan yang ke kiri ini ke arah pasar, kita ambil yang ke kiri satunya lagi teman-teman. Tepat di tengah-tengah persimpangan itu baru selesai dibangun patung ikan ya teman-teman. Nggak tahu tadi ikan apa itu. Buat kalian yang mau lanjut ke Musirawas, Muara Beliti sampai ke Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, itu jalurnya lewat sini ya teman-teman. Sebenarnya lewat dalam Komperta tadi juga bisa, cuman
lebih enak lewat sini teman-teman. Kecuali ya ada yang ada keperluan sesuatu, mau ke ATM atau ke masjid, itu ada di dalam Komperta teman-teman. Nah ini kita bertemu dengan percabangan yang dari arah Komperta tadi ya teman-teman, dari arah kanan itu. Ini kita sekarang sudah masuk ke jalur yang mengarah ke Musirawas teman-teman. Pokoknya jalurnya lurus saja teman-teman. Jalur setelah Kota Pendopo ini memang agak sempit teman-teman, terutama yang di jalur di sini ya, di Talang Baru, kemudian di depan itu Talang Tumbur, dan nanti ketemu desa Sungai Baung, baru nanti kita di depannya ketemu sama jalan coran ya teman-teman, jalan coran yang baru dibangun ya. Kemudian dari Talang Baru ini kemudian berikutnya Talang Tumbur teman-teman. Dan habis dari sini kita ketemu desa yang cukup panjang, itu desa Sungai Baung teman-teman. Nah kondisi di sepanjang jalan dari Talang Tumbur ini dan Talang Baru tadi ini sempit ya jalannya, mepet dengan pemukiman penduduk teman-teman. Makanya harus ekstra hati-hati ya, terutama teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 4 itu. Kalau pagi hari itu ramai padat teman-teman, banyak anak-anak juga. Dan sekarang kita masuk di desa Sungai Baung. Ini masih masuk kecamatan Talambubi teman-teman. Desa Sungai Baung ini cukup panjang ya, sama kayak desa Sukamanis yang kita lewatin tadi. Ini akan melewati beberapa dusun teman-teman. Jadi nanti ini kita skip aja, langsung kita sampai ke ujung desa ya. Ini kalau udah ngelewatin jembatan ini berarti kita udah sampai di ujung desa dari desa Sungai Baung. Dan tujuan berikutnya adalah Simpang Pintu ya teman-teman. Nah di depan ini adalah percabangannya Simpang Pintu teman-teman. Itu yang dari arah kiri, itu dari arah Simpang Raja tadi ya, yang merupakan jalur logging teman-teman. Ketemunya itu di sini. Dari sini lanjut kita nanti ke penangkap minyak. Nah kita berharap cor-coran yang ini, karena ini juga dilintasi sama jalur logging ya teman-teman, kita berharapnya cor-coran yang ini awet teman-teman, nggak kayak yang kita lintasi tadi ya, itu cor-corannya pada hancur itu karena dilewatin sama truk-truk logging. Percabangan lagi di depan teman-teman, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman, karena sekarang ini sudah lengkap papan petunjuk arahnya teman-teman. Jadi yang mengarah ke Lubuk Linggau, Musirawas, Lubuk Linggau itu tinggal ngikutin arah dari papan penunjuk arah tadi ya teman-teman. Ini kita ambilnya lurus.
Kalau yang ke kiri itu rutenya jalur logging teman-teman. Kita menuju ke Penangkar Minyak. Ini sekarang kita sampai di Penangkar Minyak teman-teman. Sesuai dengan namanya, memang daerah ini penghasil minyak ya teman-teman. Dan di depan kita ketemu lagi sama percabangan ke pertigaan ke kiri kita teman-teman. Lagi-lagi ada petunjuk arahnya ya teman-teman. Jadi tinggal ngikutin aja. Nah, ini ambil arah yang ke kiri teman-teman. Habis dari Penangkar Minyak, nanti tujuan kita berikutnya Semangus teman-teman. Dan dari Penangkar Minyak sampai Semangus ini jalannya didominasi sama jalan yang berliku-liku teman-teman, berbelok-belok ya. Banyak tikungan gitu teman-teman. Nah kayak gini gitu. Tapi nanti setelah dari desa ini banyak ketemu hutan ya teman-teman, hutan sama kebun gitu. Masih di Penangkar Minyak, ada lagi percabangan teman-teman. Di depan ya, itu kita ke kanan ambil arahnya teman-teman. Kalau yang lurus itu ke Simpang Solar. Ini kita arah ke kanan ke arah Semangus teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, selain jalannya kecil, agak ya pas-pasan aja sih kalau untuk kendaraan roda 4 ya teman-teman. Kalau persilangan di jalan gitu. Jalan ini juga didominasi sama jalan yang berliku-liku kayak gini teman-teman. Jadi pastikan klakson kalian itu bisa berfungsi ya teman-teman. Kalau saya sendiri ini klaksonnya udah nggak bunyi teman-teman. Jadi kalau di setiap tikungan ini biar kita aman ya, nyalakan klaksonnya gitu. Nah sebelum sampai ke desa Semangus, ini nanti di depan kita akan ketemu sama jembatan besi teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, karena jembatannya itu sudah sudah turun gitu. Jembatannya sih nggak ada masalah, cuman posisinya ini sudah sudah mengalami penurunan gitu teman-teman. Nah, jadi perlu kehati-hatian lewat sini. Nah kayak gini teman-teman, terutama yang pakai kendaraan yang ground clearance-nya itu agak rendah ya teman-teman. Jadi apalagi kalau hujan itu airnya itu bisa sampai ke dasar dasar jalan di jembatannya itu teman-teman. Ini kita kembali lagi ke jalan berliku-liku teman-teman, dan kanan kiri hutan ya, hutan belukar. Apa yang tadi saya khawatirkan kayaknya ini mulai terjadi nih teman-teman. Titik-titik air sudah mulai saya rasakan ini teman-teman. Semoga nggak terus ya teman-teman. Kalau terus ini paksa berhenti dulu, nyelamatin barang-barang yang bakal basah. Kalau orangnya sih bakal kebasahan udah biasa teman-teman. Nah dulu saya masih disiplin bawa mantel atau jas hujan ya, tapi karena saya bawa aja itu nggak saya pakai karena males ribet ya teman-teman. Nanti habis hujan di depan nanti hujannya berhenti gitu, buka pakai gitu males, jadi sekalian nggak saya pakai gitu. Dan ini kita sudah sampai di desa Semangus teman-teman. Desa Semangus ini masih masuk di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, dari tadi saya bilang Kabupaten Pali, Kabupaten Pali itu singkatan teman-teman. Pali itu adalah Penukal Abab Lematang Ilir, sebuah kabupaten termasuk kabupaten baru di wilayah Sumatera Selatan.
Ini anak-anak SD baru pulang sekolah sore ini teman-teman. Jadi masuknya siang, pulangnya sore gitu. Perjalanan dari Pendopo sampai ke Kampung Bali Musirawas tempat saya nanti berhenti itu, karena saya bakal langsung masuk kerja ini teman-teman malam ini. Itu kurang lebih 2 jam santai ya teman-teman pakai motor ini. Sedangkan kalau mau lanjut ke Lubuk Linggau itu kurang lebih 1,5 jam lagi teman-teman dari tempat saya itu teman-teman. Ini mobil dagang sayur teman-teman. Mobil ini ngidernya atau kelilingnya kalau nggak pagi sore kayak gini ya teman-teman. Selain mobil juga biasanya pakai motor gitu orang yang keliling jualan sayuran itu. Nah, kita melewati 2 jembatan yang baru dibangun, baru selesai pembangunannya teman-teman di tahun 2023 ini ya. 2 jembatan Air Semangus 1 dan Air Semangus 2. Nah, kita lewatin barusan Air Semangus 1 dan ini Air Semangus 2. Udah ciamik teman-teman. Jalan akses menuju ke jembatan juga sudah dilebarkan. Ini mungkin dampak dari peresmian jalur yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Jadi sekarang nggak usah khawatir teman-teman, jalur Pendopo Musirawas sampai ke Lubuk Linggau ini sudah tidak ketemu lagi dengan jalan tanah teman-teman. Cuman yang masih jadi ganjelan itu jalan jembatannya teman-teman, terutama di wilayah Sungai Aur atau Teras itu sampai ke Cecar itu teman-teman. Jembatannya masih jembatan besi ya teman-teman, dan kondisinya ya gitu, benerin rusak lagi karena memang sudah selayaknya diganti, tapi nggak tahu apakah tahun depan itu masuk anggaran untuk pembangunan kedua jembatan itu ya teman-teman. Ada apakah gerangan di depan? Ini mobil kecil aja 2 yang berlintasan agak sempit ya teman-teman, apalagi ini alat berat kayak gini. Oh ternyata mogok itu teman-teman, truk yang angkut bulldozer tadi ya, alat berat tadi. Oke, kita sudah ada di ujung dari perkampungan di Desa Semangus ini teman-teman, dan di depan itu sudah sampai ketemu dengan jalan cor-coran, proyek cor-coran yang kemarin itu teman-teman. Jadi ujung aspal ini teman-teman, langsung ketemu dengan percabangan jalan ke Sopa itu yang sebelah kanan itu ke Sopa teman-teman. Nah ini sudah ciamik ya teman-teman jalannya, udah nggak ketemu lagi kita sama jalan tanah yang kemarin mudik sempat ngalami kejebak lumpur di wilayah sini. Ini insya Allah sudah lancar, aman, jaya teman-teman, kecuali ya itu tadi jembatannya yang masih ngeri-ngeri sedep teman-teman. Angin sudah berhembus semakin kencang ini teman-teman. Saya khawatir ini bakal hujan ini teman-teman. Oh ya, untuk jalur ini insya Allah saya update terus ya teman-teman. Cuman mungkin uploadnya agak telat atau gimana itu karena kesibukan ya teman-teman. Tapi
buat teman-teman yang memang kalau perlu informasi itu bisa langsung hubungi saya via WA ya teman-teman di 082280300961 untuk tanya kondisi, misalkan jembatan ada masalah atau enggak ya. Insya Allah saya juga kalau saya sedang tidak melintas itu saya carikan informasi melalui teman-teman yang biasanya melintas di jalur ini ya teman-teman. Ini kita sedang berada di jalur logging teman-teman sebenarnya, tapi karena sudah dibuat untuk jalan lintas, saya kurang tahu juga apakah sudah resmi diambil alih untuk jalan lintas ini ya teman-teman. Tapi sepanjang penglihatan saya ini masih dipakai mobil-mobil atau truk-truk logging melintas teman-teman, baik bermuatan ataupun tidak ya. Ya kurang lebih hampir separuh perjalanan dari Pendopo ke Cecar ini akan melewatin hutan tanaman industri ini teman-teman. Jenis tanaman yang ditanam ini adalah pohon eukaliptus yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas yang diolahnya itu di PT Tel itu teman-teman, yang jalurnya itu kita lewatin tadi ya. Dan kalau pohonnya itu tinggi-tinggi ini teman-teman dan rata gitu ya, kita seakan-akan berada di tengah-tengah pohon pinus teman-teman, karena tingginya itu hampir sama kayak pohon pinus gitu teman-teman. Terus sebelah kanan saya pernah belusukan sana, itu videonya juga sudah ada teman-teman. Itu jalur potong kompas juga sih sebenarnya, nggak lewat lagi dari Simpang Madu yang bakal kita lewatin di depan nanti. Tapi untuk kondisi jalannya, karena jalannya itu masih jalan tanah dan makadam ya teman-teman. Jadi dan sebagian ada yang sudah dibatu koral gitu. Tapi ya gitu, masih kalau cuaca hujan terus ya jelek jalannya teman-teman. Ini jembatan besi teman-teman, kita melewati jembatan besi. Ini yang saya takutkan itu kalau hujan di tengah-tengah hutan ini teman-teman. Kalau hutannya sudah tinggi itu apa namanya, angin ya, takutnya angin itu ya pohon tumbang gitu. Sedangkan kalau kayak gini ini lantang, kita berada di tengah-tengah apa ya, pohon yang masih kecil gitu teman-teman, dan kondisinya kalau petir gitu teman-teman, takutnya itu. Tapi ya bismillah aja sih. Waduh, itu di depan sudah gelap banget teman-teman, itu kayaknya udah turun hujan itu teman-teman. Dan ini mulai terasa, ini anginnya udah kenceng banget ini teman-teman. Monyet nyebrang teman-teman, masih banyak monyet sini teman-teman. Monyet bab 1 itu babi ya teman-teman. Bab 1 gajah, beruang madu masih ada di sini teman-teman. Ini suasananya kalau aslinya teman-teman bisa lihat horor ini teman-teman, karena hujannya kayaknya terus banget. Pohonnya udah bergoyang-goyang itu teman-teman, ketiup angin ya.
Kayak badai teman-teman. Anginnya kencang banget. Wih, beneran hujan ini teman-teman. Deras. Akhirnya sampai ke tempat ini teman-teman. Alhamdulillah dengan selamat. Jam 17.45 ini. Berarti kita perjalanan dari Prabu Muli kurang lebih 3 jam, pas 3 jam setengah teman-teman. Kondisi saya ini basah teman-teman. Jadi tadi terakhir video saya syuting tadi itu benar-benar hujan badai teman-teman, lewatin petir segala macam. Wah, saya sudah, yang penting bismillah aja di sepanjang jalan ini. Basah ini teman-teman, sudah. Ini sepatu saya nih, isinya udah banyu, ini kaos kaki ini udah basah semua ini teman-teman. Alhamdulillah udah sampai dengan selamat teman-teman. Itu kondisi di luar udah kayak gitu teman-teman. Kayaknya bakal lanjut lagi hujannya ini teman-teman. Oke, videonya sampai sini aja ya teman-teman. Mohon maaf ini nggak sampai tuntas update perjalanan kita dari Prabu Muli sampai ke Musirawas. Tadi berakhir di sebelum Simpang Madu ya teman-teman. Udah terlanjur hujan deras. Sempat ketemu reda tadi teman-teman di sebelum Cecar ya. Cuman begitu mau masuk ke sini hujan lagi gitu, dan baru di sini tadi baru mau masuk Kampung Bali sini baru reda lagi teman-teman. Ya ini udah terlanjur basah ini kaos kaki ini udah nggak karu-karuan ini dalamnya. Ya wes, sampai sini dulu aja videonya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ini saya kehujanan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.